Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Diogo Gracia Matondang dengan NPM 096, terus Prilia Dewi Tardiani dengan NPM 4162, Pinda Nurhaliza dengan NPM 4197, dan Ahmad Fuad Dulkarnain dengan NPM 4172. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pertemuan terakhir, yaitu penyelesaian akhir dari Outen. Selanjutnya, nah, untuk penyelesaian akhirnya sendiri itu ada di laporan keuangan audit. Di sini teman-teman bisa memilih antara opini-opini audit yang tersedia. Karena di sini sudah disediakan draft opini dari file supporting mahasiswanya, jadi di sini kita bisa lihat dari draft opininya itu, kita lihat bahwa laporan keuangan terambil itu menjadikan secara wajar dalam sebuah hal material posisi keuangan perusahaan per tanggal 31 Desember 2004 serta kinerjanya untuk tahun berakhir tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, dengan begitu kita bisa memilih wajar tanpa pengecualian. Nah, untuk ini tuh file export untuk dimana teman-teman tuh bisa mengisi opini audit yang teman itu kan. Cuman karena memang ada filenya wajar tanpa pengecualian, maka pada saat ini kita membuat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, untuk ketersediaan atlas, karena di sini nggak ada file atlasnya, jadi kita tinggal pilih tidak ada. Selanjutnya kita bisa upload yang tadi opini itu di file laporan auditor independen. File terus itu di sini draft opini. Nah, filenya sudah upload. Selanjutnya, karena di sini memerlukan file laporan keuangan dan representasi manajemen, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kan yang pertama mungkin bisa digeser layarnya ke jurnal koreksinya di Excel, laporan keuangan Excel. Nah, di sini yang pertama ini ada jurnal koreksi ya teman-teman. Nah, jurnal koreksi ini didapat dari AUT-nya. Nah, di dalam AUT itu bisa kembali di AUT-nya. Nah, ini didapat dari kertas kerja di. Nah, di sini diambil dari sini untuk jurnal koreksinya. Dan ini kita tinggal bisa geser ke bawah, Mas Yo. Nah, ini kalian bisa download untuk jurnal koreksi ini, nanti kalian up ke Excel dan bisa balik lagi ke Excel-nya Mas Dio. Nah, lanjut ke yang kedua ini, kita masuk ke rekap jurnal koreksinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di Auten untuk rekap jurnal koreksi pada menu rekap jurnal koreksi. Nah, ini teman-teman masukin satu-satu secara manual karena ini tidak bisa diekspor. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke Excel lagi. Nah, ini yang ketiga yaitu neraca. Nah, neraca ini untuk PT Harmoni Sejahtera Eternal. Ini juga didapat dari AUT-nya pada bagian menu kertas kerja.
kertas kerja. Dan nah ini didapat dari bagian WBS ini, bisa teman-teman langsung saja ekspor kemudian disalin teman-teman. Nah, yang selanjutnya mungkin untuk laba rugi PT Harmoni Sejahtera internal akan dijelaskan oleh teman saya Prilly. Baik, yang selanjutnya ada laporan laba rugi pada PT Harmoni Sejahtera Eternal. Pada laporan di sini itu terdapat laba kotor pada tahun 2024 sebesar 95 miliar sekian, dan pada tahun 2023 sebesar 15 miliar sekian. Nah, ada juga laba rugi usaha itu pada tahun 2024 itu ada 103 miliar 761 juta 980.821 rupiah, dan pada tahun 2023 itu sebesar 8 miliar 247 juta 523.167 rupiah. Nah, laba bersih sebelum pajak itu pada tahun 2024 itu sebesar 109 miliar 848 juta 135.924 rupiah, dan ada juga pada tahun 2023 sebesar 9 miliar 949 juta 523.167 rupiah. Nah, maka laba bersih setelah pajak itu pada tahun 2024 itu sebesar 109 miliar sekian, dan pada tahun 2023 itu sebesar 9 miliar sekian. Next, pada ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas PT Harmoni Sejahtera Eternal itu saldo per tanggal 30 Desember 2023 itu saldo labanya 21 miliar 303 juta 925.579 rupiah, dan jumlahnya itu sebesar 21 miliar 303 juta 925.579 rupiah. Nah, maka saldo per 31 Desember 2024 itu sama ya, dikarenakan koreksi saldo laba dikurangi biaya listrik Desember dan koreksi saldo laba tahun berjalan itu 0, maka saldo per tanggal 31 Desember 2024-nya itu sebesar 21 miliar 303 juta 925.579 rupiah. Lanjut pada CALK laporan keuangan pada kali ini ada pendapatan dari penjualan barang. Itu total pendapatan dari penjualan barang itu pada tahun 2024 sebesar 45 miliar 30 juta 31.020 rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 43 miliar 986 juta 150.000. Nah, sekarang ada pendapatan dari jasa. Nah, total dari pendapatan itu pada tahun 2024 total pendapatan dari jasa itu sebesar 11 juta, tahun 2024 sebesar 11 miliar 659.437.176 rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 9 miliar 879.723.000 rupiah. Nah, maka total dari pendapatan itu pada tahun 2024 itu sebesar 56 miliar 645 juta 468.196 rupiah, dan pada tahun 2023 itu totalnya menjadi 53 miliar 865 juta 873.000 rupiah. Ada juga beban pokok penjualan. Nah, di sini persediaan barang jadi yang awal itu pada tahun 2024 itu sebesar 8 miliar sekian, dan tahun 2024 8 miliar sekian, tahun 2023-nya 53 miliar sekian.
Lalu biaya bahan bakunya pada tahun 2024 itu 1 miliar sekian dan pada tahun 2023-nya 2 miliar sekian. Lanjut pada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL itu ada beberapa jumlah, maka jumlahnya itu menjadi Nah, biaya tenaga kerja langsungnya itu ada jumlah biaya overhead pabrik itu sebesar 4 miliar sekian pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 juga 4 miliar sekian. Jumlah biaya pokok produksi pada tahun 2024 30 miliar sekian dan pada tahun 2023 33 miliar sekian. Maka jumlah kos barang terjual dan jasa itu pada tahun 2024 itu sebesar 38 miliar 804 juta 692.845 rupiah dan pada tahun 2023 itu sebesar 38 juta 244 juta 793.456 rupiah. Maka laba kotor yang didapat pada tahun 2024 itu sebesar 17 miliar sekian dan pada tahun 2023 itu 15 miliar sekian. Lanjut. Sekarang ada CALK neraca itu akumulasi penyusutannya ada beberapa seperti bangunan, inventaris dan amortisasi sewa guna. Itu jumlah akumulasi penyusutannya sebesar 2 miliar sekian dan pada tahun 2023 sebesar 432 juta sekian. Selanjutnya ada utang lancar itu pada tahun 2024 itu 4 miliar sekian dan pada tahun 2023 itu sebesar 5 miliar sekian. Selanjutnya ada utang bank itu jumlahnya pada tahun 2024 itu 2 miliar sekian dan pada tahun 2023-nya 4 miliar. Selanjutnya utang pajak pada tahun 2000 jumlah utang pajak itu tahun 2024 sebesar 2 miliar sekian dan tahun 2023 itu 1 miliar sekian. Lanjut. Nah, pada ekuitas ini jumlahnya pada tahun 2024 itu maaf naik sedikit Mas. Nah, jumlah pada ekuitas pada tahun 2024 itu sebesar 48 miliar sekian dan pada tahun 2023 itu sebesar 45 miliar sekian. Lalu kembali ke Auten. Nah, maka pada file laporan keuangan audit itu di choose file aja, dipilih file yang akan diupload, terus file yang di Excel tadi bisa diupload. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kita masuk ke surat representasi manajemen, yaitu kita klik choose file. Nah, kita upload dari surat yang telah di-download dari Sporting File. Nah, kita bisa lihat dari surat itu. Nah, bisa dilihat dari surat representasi manajemen yang udah kita upload. Nah, kita bisa lihat sendiri. Lanjut, setelah itu klik pojok kanan paling bawah, klik simpan. Nah, setelah selesai disimpan, mungkin itu laporan keuangan auditnya sudah selesai dan saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, jadi karena di sini itu cuma 3 file doang diupload, jadi untuk penyelesaian dari Outend cukup sampai di situ. Ini tinggal menunggu dari ininya aja, mungkin ada sedikit gangguan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.